Selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau selami satu teks renungan harian nih yang Evelyn bagikan. Judulnya, cukup bikin penasaran ya. Hari 3, Senjata Serangan. Melempar kekhawatiran. Iya, judulnya kuat ya, senjata serangan. Betul. Nah, sumber kita ini fokusnya ke satu ayat kunci, yaitu 1 Petrus 5 ayat 7b. Dan misi kita di Deep Dive kali ini, kita mau bongkar. Kenapa sih kita didorong untuk berani gitu melempar atau menyerahkan kekhawatiran kita? Apa ya landasannya? Dasarnya apa sampai bisa seradikal itu? Oke deh, mari kita mulai bedah ini. Memang, pertanyaan sentral yang diangkat sumber ini tuh soal keberanian itu tadi. Kenapa pakainya kata berani? Bukan cuma sebaiknya atau dianjurkan, tapi berani. Nah, jawabannya seperti yang Anda bilang tadi, ditarik langsung dari kutipan ayatnya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Oke. Nah, yang menarik di sini tuh gimana sumber ini menggarisbawahi kalau frasa Ia yang memelihara kamu ini bukan sekedar katakanlah harapan atau kemungkinan, tapi disajikan sebagai sebuah jaminan yang kokoh. Nah, ini dasar argumen utamanya. Jaminan kokoh, wah itu istilah yang kuat ya. Jadi sumber ini kayaknya pengen kita paham gitu ya. Kalau pas kita melempar kekhawatiran, kita tuh nggak lagi buang ke angin lalu. Atau ke jurang ketidakpastian gitu. Betul, bukan asal lempar. Tapi ini tindakan menyerahkan yang sangat spesifik. Kepada Bapa, figur yang digambarkan itu nggak cuma peduli, tapi juga sanggup menangani apapun yang kita kasih ke dia. Nah, gimana menurut Anda, jaminan ini secara spesifik bisa bangun keberanian yang tadi itu? Gini, sumber ini tampaknya menghubungkan jaminan itu ke keberanian secara langsung ya. Logikanya mungkin gini, kalau Anda benar-benar yakin, seyakin-yakinnya, bahwa ada pihak yang kompeten dan peduli yang bakal ambil alih beban Anda, nah rasa takut buat melepaskannya itu kan jadi berkurang drastis. Masuk akal? Iya kan? Keberanian itu muncul bukan dari kekuatan diri kita sendiri, tapi dari keyakinan kita pada kemampuan dan kepedulian si penerima beban itu. Makanya sumber ini sampai ngasih saran praktis gitu. Oh, yang saran praktis itu ya? Iya, jadi pas tekanan hidup mulai terasa berat nih, ada semacam mantra pengingat lah kalau boleh dibilang. Yang disarankan tuh kalimatnya, Tuhan sedang memeliharaku, aku aman. Ini semacam upaya untuk menginternalisasi jaminan itu, biar meresap gitu, internalisasi jaminan. Itu jadi nyambung ke pertanyaan reflektif yang juga ada di teks ini kan ya. Pertanyaan yang, ini langsung nusuk ke pembaca, dan sekarang ke Anda pendengar, apakah aku atau Anda sudah benar-benar percaya bahwa Tuhan peduli pada detail hidupku? Nah, itu dia, detail. Bukan lagi cuma pemeliharaan secara umum, tapi ini masuk ke hal-hal kecil yang sering banget jadi sumber kekhawatiran kita sehari-hari. Seberapa dalam sih kepercayaan ini harusnya menurut sumber ini? Sepertinya ya, sumber ini meningkat kepercayaan yang sangat personal dan mendalam. Bukan cuma percaya Tuhan itu hebat, sanggup atasi masalah besar, tapi juga percaya dia peduli loh sama detail-detail kecil. Hal-hal yang mungkin buat orang lain sepele, tapi buat kita itu penting banget. Iya. Ini kan menyentuh inti hubungan personal kita dengan Tuhan ya. Sumber ini seolah-olah bilang gini, kalau Anda ragu dia peduli sama hal kecil, gimana Anda bisa berani serahin kekhawatiran yang besar? Ini kayak semacam uji lakmus gitu buat ngukur kedalaman iman seseorang menurut kerangka teks ini. Menarik. Oke, kita balik sedikit ke judulnya deh. Senjata serangan. Ini kok framingnya nggak biasa ya? Biasanya kalau kita serahkan kekhawatiran, itu dilihatnya kayak tindakan defensif buat cari damai, cari lega gitu. Tapi ini kok dibilang senjata serangan? Apa ya di teks ini yang ngasih kesan kalau melempar kekhawatiran ini bisa jadi semacam ofensif? Wah, itu interpretasi yang menarik dari judulnya. Mungkin gini ya, sumber ini memang nggak secara eksplisit merinci mekanismenya. Tapi implikasinya bisa jadi begini. Dengan kita secara aktif menyerahkan kekhawatiran ke Tuhan, berdasarkan jaminan pemeliharaannya tadi, Anda tuh nggak cuma bertahan dari serangan cemas. Oke, bukan cuma bertahan, bukan. Tapi secara proaktif, Anda melucuti kekuatan si kekhawatiran itu sendiri. Seolah-olah tindakan iman ini jadi serangan balik gitu terhadap sumber kecemasan atau keraguan. Jadi daripada kita pasif ada dikuasai rasa khawatir,
kita ambil langkah iman yang justru nyerang akar masalahnya, yaitu ketidakpercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Ini membalikkan dinamika dari korban jadi penyerang. Wah, keren juga ya cara pandangnya. Jadi bukan sekedar nyari tenang pasif, tapi ini manuver aktif berdasarkan keyakinan pada jaminan tadi. Oke. Terus gimana sumber ini nyaranin kita menutup renungan ini? Ada bagian akhirnya kan? Ada. Di bagian akhir itu ada pokok doa pribadi. Dan isinya ya selaras banget sama pesan keseluruhannya. Mengajak kita untuk pertama mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami dan yang akan datang. Terus kedua, secara sadar menyatakan kepercayaan penuh kita kepadanya. Menyatakan secara sadar ya? Iya. Jadi intinya, iman pada pemeliharaan Tuhan itu diharapkan bisa tumbuh jadi lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi, ini sebenarnya tentang membangun dan memperkuat fondasi iman kita. Terutama pas lagi hadapi tantangan hidup, ya kan? Betul. Fondasi iman yang kuat. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Sumber ini kan nawarin perspektif kalau melepaskan beban, itu bisa jadi tindakan yang penuh kuasa, bukan pasif. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang. Kalau melempar kekhawatiran, itu sebuah senjata serangan, seperti judul renungannya. Gimana Anda bisa secara praktis dalam situasi spesifik Anda hari ini atau minggu ini pakai senjata ini? Bukan cuma buat merasa lebih baik aja, tapi sebagai langkah ofensif untuk merebut kembali ruang mental dan emosional Anda dari sumber-sumber kecemasan itu. Gimana ya wujud serangan itu dalam tindakan nyata Anda? Coba direnungkan deh. Sekian untuk Deep Dive kita kali ini.